Baik, kita masuk ke contoh saja. Ustazah udah buat ada beberapa contoh ini. Contoh pertama, carilah keliling dari lingkaran berikut. Yang pertama ini lingkarannya. Di sini ada Ustazah buat garis putus-putus dan tidak. Ini nanti berpengaruh ketika kita mencari lingkaran ya. Jadi Ananda harus perhatikan nanti. Oke, kita masuk saja dulu bahwasanya yang diketahui di sini adalah ini adalah jari. Nah, jadi coba kita jawab. Berarti kita masukkan rumus yang keliling. Ketika yang diketahui itu adalah jari-jari, maka rumus yang kita gunakan adalah 2πr. Kemudian Ananda perhatikan bentuk lingkaran ini adalah seperempat. Maka buat di belakangnya dikali 1/4. Kemudian turunkan saja 2. Kemudian 14. 14 itu merupakan kelipatan 7 atau enggak? Nah, 14 itu merupakan kelipatan 7. Maka yang kita gunakan itu adalah 22/7. Oke, kemudian dikali R-nya adalah 14, kemudian dikali 1/4. Paham ya? Kemudian ini kita karena ini 14 merupakan kelipatan 7, maka kita tembak aja. Berarti di sini 2. Nah, jangan keliru ketika kamu Ananda menghabiskan ataupun melakukan ditembak seperti itu, maka 7 kali berapa biar 14, jangan taruh di sininya 2 tapi di atas 14-nya seperti itu. Jangan keliru ya. Kemudian karena ini juga bisa kita habiskan, ini 4 dengan 2, berarti 2 kali berapa biar 4, yaitu 2. Kemudian karena di sini ada 2 juga, udah dimatikan aja. 2 kali berapa? 1. Jadi yang ada 1 kali 22 kali 1 itu adalah 22. Kemudian di sini Ustazah tekankan, ingat adakah pengaruh garis putus-putus dengan garis tidak putus-putus? Ada pengaruhnya ini. Jadi ibaratnya seperti ini. Ketika kamu ini Ustazah buat ilustrasinya, ada si A di sini, si B di sini. Kemudian di sini si A, di sini si B. Nah, ibaratnya tuh ini sebuah jembatan. Nah, kalau jembatannya itu garis terputus-putus, ketika di sini si A, bisakah si A menuju si B atau berjalan ke si B? Tidak, karena jembatannya di sini terputus-putus, artinya dia tidak bisa menyeberang ke si B seperti itu. Kemudian kalau yang lurus seperti ini, berarti si A bisa menyeberang menuju si B. Berarti kalau dia tidak terputus-putus, berarti itu adalah jembatan. Otomatis kalau dia jembatan, jangan lupa ditambahkan berapa panjang jembatan tersebut. Nah, kita masuk ke sini. Ini adalah garis putus-putus. Garis putus-putus itu bukan jembatan. Artinya kita tidak usah hitung. Udah dibiarkan saja. Kemudian kamu fokusnya yang merupakan jembatan. Ini jembatan, berarti jembatan ini bisa kita seberangi gitu. Bisa kita berjalan di sini. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini kita hitung. Ini juga merupakan keliling. Yang 22 ini tadi, yang ini aja yang kita cari itu, yang 22 masih ini. Sedangkan yang ini belum, itu tidak ikut. Maka dari itu kita tambahkan berapa panjang jembatan ini, yaitu 14. Maka kita tambahkan di sini 22 ditambah 14 sama dengan 22 tambah 14 36 cm. Jadi keliling lingkaran dari seperempat lingkaran ini adalah 36 cm seperti itu. Baik, untuk soal yang kedua, di sini Ustazah udah buat dari soal yang nomor 2 ini ada 2 bentuk di mana ukuran diameternya itu sama, tetapi nanti hasilnya tidak sama seperti itu. Mari kita hitung masih.
bersama-sama ya. Nah, jadi yang diketahui di sini adalah diameter. Ini dulu kita cari. Yang diketahui diameter berarti kita menggunakan rumus V kali D. Nah, kemudian ini bentuk dari lingkarannya itu adalah setengah lingkaran. Jangan lupa mengalihkan 1/2 di belakangnya. Kemudian kita masukkan 27. Nah, 27 ini diameternya. Nah, berarti kalau bukan 27, maaf. Ini adalah 21. Nah, jadi 21 itu masuk ke mana? Berarti merupakan kelipatan 7 kah? Iya, masuk. Karena 21 itu merupakan kelipatan 7. Jadi kita gunakan yang 22/7 dikali 21 dikali 1/2. Kemudian kita ini bisa dimatikan. Berarti 7 kali berapa biar 21? 3. Kemudian karena ini juga bisa, udah dimatikan aja nggak apa-apa. Yang ada 11 dikali 3 dikali 1. 11 kali 3 itu adalah 33 kali 1 itu tetap 33 cm. Kemudian ingat, ini yang diameternya itu berupa garis tanpa terputus-putus, artinya terhubung, berarti itu merupakan suatu jembatan. Berarti ketika dia suatu jembatan, maka kamu harus tambahkan, jangan lupa menambahkannya. Nah, panjang jembatan tersebut berapa? Ini panjang jembatannya itu adalah 21. Maka kamu tambahkan di sini tambah 21 cm. Maka 33 ditambah 21 itu adalah 54 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut, yang ini setengah lingkaran tersebut itu adalah 54 cm. Nah, kita bahas yang ini. Ini tetap K sama dengan Pi kali D kali 1/2 sama dengan V-nya kita masukkan 22/7. D-nya 21 dikali 1/2. Ini kamu matikan 3, ini mati 11. Ya, kemudian yang ada 11 kali 3 kali 1. 11 kali 3 itu adalah 33 kali 1 itu adalah tetap 33 cm. Nah, kita perhatikan garisnya di sini adalah garis putus-putus. Kalau dia garis putus-putus, kita tidak usah tambahkan. Artinya sampai di sini saja. Jadi keliling lingkaran, setengah lingkaran dari lingkaran tersebut ini adalah 33 cm. Beda, nampak jelas perbedaannya. Nah, sedangkan yang ada garis yang merupakan jembatan tadi itu 54 cm, yang garis putus-putus itu adalah 33 cm. Untuk soal yang nomor 3, Ustazah udah buat di sini. Bentuk lingkarannya itu adalah 3/4 lingkaran. Udah, kita masukkan saja. Yang diketahui di sini adalah jari-jari. Berarti kita menggunakan keliling sama dengan 2 pi r dikali 3/4 lingkaran. Kemudian kita masukkan saja 2. Pi-nya yang kita gunakan itu adalah 22/7. Kenapa? Karena merupakan kelipatan 7. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 3/4. Nah, kemudian ini kita habiskan saja. Ini bisa habis di sini 2, kemudian bisa juga ini jadi 11. Yang ada 11 dikali 33 adalah 11 dikali 3 itu adalah 33 cm. Kemudian kita perhatikan dulu yang ini. Yang kita cari itu tadi masih sampai di sini. Sementara ini belum kita cari dan ini merupakan jembatan. Nah, kita perhatikan jari-jari yang ini. Panjangnya ini 7 cm. Kemudian yang ini juga merupakan jembatan. Otomatis ini panjangnya akan sama dengan ini ya. Ini karena di sini dua-duanya adalah jari-jari. Ini 7 cm, ini 7 cm. Berarti kita tambahkan saja. 7 tambah 7 itu adalah 14 cm. Maka panjang dari jembatan ini, yang dua jembatan ini adalah 14 cm. Berarti kita tambahkan saja. Ditambah di sini 14 cm. Kita tambahkan saja, berarti 7 4. Nah, 47.
sentimeter. Maka keliling dari lingkaran yang ukurannya 3/4 itu kelilingnya 47 cm. Nah, demikian. Jadi jangan lupakan kalau ada nanti lingkaran yang bentuknya setengah, kemudian 1/4 dan 3/4, ketika mencari kelilingnya perhatikan ukuran apakah ada jembatan atau tidak. Kalau dia garis putus-putus, kamu tidak perlu hitung. Kalau dia garis terhubung, berarti itu juga termasuk kelilingnya. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.